Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Mengasihi Seperti Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 12-15 berkata demikian, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Amin. Saya pernah membaca kisah tentang sebuah panti asuhan yang ada di Amerika Selatan yang merawat 97 orang anak dalam rentang usia 3 bulan sampai 3 tahun. Tetapi karena mereka kekurangan dana, mereka hanya bisa mempekerjakan beberapa orang pengasuh yang tugasnya adalah memandikan, memberi makan, dan mengganti popok. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengasihi, bercanda dengan anak-anak itu. Apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, 27 orang anak meninggal dunia. Pada tahun yang berikutnya, puluhan anak yang lain juga meninggal. Sampai akhirnya hanya tersisa 21 orang yang masih hidup dan tidak mengalami gangguan mental yang serius. Apa yang menjadi penyebabnya? Ternyata anak-anak ini bukannya kurang gizi karena mereka cukup makan. Tetapi ternyata mereka kurang sentuhan kasih. Gizi fisik cukup, tapi gizi secara emosional dan spiritual tidak ada. Sehingga banyak di antara mereka mati. Melihat hal ini, betapa pentingnya kita ini memiliki kasih dan kepedulian kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal 3 hal yang penting, yaitu iman, harap, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya adalah kasih. Tanpa kasih, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Saya yakin hidup ini punya panggilan tertinggi. Dan panggilan hidup yang terbesar adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita hidup bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, maka kita akan mencapai kemaksimalan dan kepuasan dalam hidup ini. Saudara, saya yakin mengasihi dan dikasihi adalah kebutuhan terbesar yang kita perlukan ketika kita ada di atas muka bumi ini. Alkitab berkata Allah adalah kasih, dan Tuhan ingin kita belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa hal yang kita bisa teladani dari Yesus. Yang pertama, saya melihat bahwa Yesus itu menjalin relasi, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Saudara, Yesus ketika ada di dunia, dia memang berkhotbah kepada ribuan orang. Tetapi secara khusus dia memilih 12 orang untuk menjadi muridnya, menjadi sahabatnya, yang pergi bersama-sama dia kemanapun dia berada. Dan di dalam kelompok 12 ini, terjalin rasa saling mengasihi, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Bahkan di antara 12 ini dia punya 3 orang yang sangat dekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang dibawanya ke tempat yang khusus, misalnya pergi ke bukit kemuliaan, dia hanya bawa 3 orang ini. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, yang dibawa juga hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Begitu juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan di antara 3 orang ini ada satu yang paling dekat lagi. Dan yang terdekat itu adalah Yohanes. Ini menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan satu relasi yang sungguh-sungguh akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus pernah menyentuh kehidupan seorang yang bernama Sakius sampai bertobat, karena orang itu disapa secara pribadi. Ketika murid-murid memarahi orang tua yang membawa anak-anak, justru Yesus memanggil para anak itu, meletakkan tangan atasnya dan memberkati mereka. Sehingga salah satu gelar yang Yesus terima dalam Alkitab adalah sahabat orang berdosa. Mengapa demikian? Karena Yesus ternyata orang yang pandai berelasi dengan semua orang. Saudara, saya percaya persahabatan itu sesuatu yang sangat penting. Orang yang kesepian akan lebih pendek umur dibandingkan dengan orang yang memiliki banyak sahabat.
Kita perhatikan orang yang sulit bergaul dalam hidup ini ternyata mengalami banyak masalah dalam pernikahannya dan dalam hubungan dengan anak. Kalau ada suami yang kurang pergaulan, di kemudian hari dia cemburuan aja sama istrinya. Istrinya ngobrol sama tukang koran, cemburu. Istrinya ngobrol sama tukang sayur, dicurigai. Sampai kalau misalnya istrinya naik delman, pasti ditanya, tadi kudanya laki atau perempuan? Kan repot kalau punya suami yang model semacam ini. Saudara, dasarnya apa? Karena kurang bisa bersosialisasi. Dale Carnegie, seorang pakar pengembangan pribadi, berkata sukses itu 15% ditentukan dari faktor intelektual atau kemampuan teknis. Tapi 85% dari kemampuan kita menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain. Saya yakin investasi waktu yang paling berharga adalah investasi waktu yang kita gunakan untuk membangun. Bukan membangun rumah, bukan membangun karir, tapi membangun hubungan. Khususnya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Karena ketika Yesus ditanya, apa hukum yang terbesar? Maka dia berkata dalam Matius 22 ayat 37-39. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Inilah prinsip salib, vertikal dan horizontal. Ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, di sanalah kepuasan terbesar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar membangun hubungan. Dan untuk membangun hubungan dibutuhkan waktu. Dan kalau kita sungguh-sungguh menggunakan waktu untuk membangun hubungan, itu tidak membuang waktu, tetapi justru kita menginvestasikan waktu untuk perkara yang sangat berharga. Saya pernah membaca kisah tentang seorang politikus yang punya seorang anak remaja. Dan sudah berkali-kali anak remaja putra ini minta agar papanya menemani dia untuk bermain. Sampai satu kali papanya bilang, oke deh, minggu depan papa akan bermain. Pada papanya sangat sibuk sekali. Dan Sabtu pagi anaknya sudah bangun, saudara. Dia bangunkan orang tua, ayo pak, papa kan janji untuk nemenin saya main. Papanya malas-malasan bangun. Oke. Kamu mau main apa? Antar saya pergi ke danau untuk memancing. Hah? Memancing? Aduh, papa paling gak mau. Paling gak suka mancing. Tapi kan papa sudah janji. Akhirnya dengan berat hati si papa menemani anak tersebut. Hingga sore mereka baru pulang ke rumahnya. Dan ketika mereka masuk kamar masing-masing, politikus ini mengambil buku diary-nya. Dia suka bikin buku catatan harian. Dan dia tulis, hari ini mancing dengan anak. Satu hari produktif terbuang sia-sia. Tetapi di kamar yang berbeda, anaknya juga mengambil diary-nya dan mulai menulis, hari ini saya bermain dengan papa, mancing seharian. Hari terindah yang pernah aku rasakan selama aku hidup. Bayangkan saudara, satu kejadian yang persis sama, tetapi satu menganggap ini adalah hal yang sangat membosankan dan buang waktu. Tapi satu lagi menganggap ini adalah hal yang sangat indah. Bagaimana kita melihat kehidupan ini? Apakah kita hanya ingin sibuk terus? Ataukah kita juga punya waktu dengan Tuhan, dengan sesama, khususnya dengan keluarga? Saya percaya kebahagiaan hidup tidak didapat ketika pada saat kita mau meninggal, kita dikelilingi oleh banyak harta, banyak uang, banyak barang. Tapi orang akan lebih bahagia kalau waktu menjelang dia mati. Dia dikelilingi oleh banyak orang-orang yang mengasihi dia. Karena itu saudara, mari kita belajar meningkatkan persekutuan. Kalau saya baca di dalam Alkitab, Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Dia berhenti bekerja. Kenapa Allah berhenti bekerja? Apakah Allah capek? Oh tentu tidak, Allah tidak bisa capek. Tetapi dia berhenti bekerja karena semuanya sudah selesai. Sudah komplit. Dan Allah menggunakan hari ke-7 untuk menikmati persekutuan dengan apa yang telah dia ciptakan itu. Untuk berbahagia, untuk bersenang-senang dengan apa yang sudah dia ciptakan. Ini menunjukkan Tuhan mau kita juga bukan hanya menekankan soal kuantitas, tetapi ada kualitas hidup yang lebih baik. Bukan hanya produktivitas, tetapi kita juga bisa menikmati sukacita, menikmati liburan. Saudara, karenanya mari kita sungguh-sungguh belajar menjalin relasi sama seperti
Tuhan Yesus Kristus. Ingat prinsip ini, orang selalu lebih penting daripada barang. Mari kita mengasihi orang dan menggunakan barang. Jangan kita mengasihi barang lalu menggunakan orang, sehingga kita menjadi makhluk yang manipulatif. Saudara, belajar mengasihi seperti Yesus berarti belajar menjalin relasi dengan sesama. Yang kedua, saya melihat Yesus mengasihi dan Yesus menyatakan kasihnya di dalam tindakan. Saya yakin kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Artinya, kasih itu tidak boleh hanya dirasakan, tetapi harus diwujudkan di dalam tindakan. Apa tindakan yang kita perlu lakukan? Meneladani Yesus, yang pertama kita harus berbicara dengan orang lain. Mengungkapkan isi hati. Alkitab menunjukkan Yesus membuka diri. Dia mengungkapkan isi hati. Dia berkata, kamu bukan hamba, kamu adalah sahabatku. Dan ketika Yesus bicara demikian, para murid tahu siapakah mereka di hadapan Tuhan Yesus. Sahabat yang sangat diinginkan oleh Yesus. Kita juga perlu belajar mengungkapkan kata-kata kita. Bukan hanya memendam perasaan di dalam hati. Dan ternyata berbicara khususnya bagi orang yang sudah menikah, itu harus diusahakan. Pernah ada satu penelitian, ada orang pasang satu mikrofon kecil di seorang suami dan seorang istri. Dan menyuruh mereka merekam apa saja yang mereka bicarakan selama minggu itu. Dan ternyata, saudara, setelah dibuat data, dalam satu minggu ini, pasangan tersebut hanya bicara 17 menit. 17 menit dalam seminggu, bayangkan. Betapa kurangnya waktu yang digunakan untuk bicara. Karena itu mari kita belajar mengupayakan diri untuk banyak bicara, terutama dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Karena dengan demikian kan kita menyatakan kasih kita di dalam tindakan, yaitu dengan berbicara. Yang kedua, saudaraku, wujud Yesus menyatakan kasih dalam tindakan adalah dengan rela berkorban. Yesus mengorbankan diri bagi kita, bahkan rela mati di kayu salib. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia, dan wujudnya apa? Dia rela berkorban, memberikan anaknya. Ada sebuah ungkapan yang berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Dari mana saudara tahu bahwa orang Samaria yang dicatat dalam Alkitab adalah orang yang baik hati? Karena dia menolong orang lain dalam tindakan nyata. Kalau dia tidak menolong, hanya berkata dalam hatinya, aduh kasihan ya. Dari mana kita tahu bahwa dia mengasihi? Perbuatan kasih harus nyata. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Belajarlah menelepon orang yang sudah lama tidak saudara telepon. Kalau saudara sudah menikah, teleponlah pasangan hidupmu setiap hari ketika engkau berada di tempat yang lain. Teleponlah anakmu, hubungi mereka. Kemudian kalau kita pulang dari satu tempat, bawa oleh-oleh, nggak usah yang mahal-mahal, yang sederhana, tetapi menunjukkan kasih dan kepedulian kita. Kita juga menunjukkan tindakan kasih dan pengorbanan dalam wujud kerelaan mengalah untuk kebaikan. Menolong secara praktis apa yang dibutuhkan. Dan kalau saudara mau melakukan, jangan tunda waktu. Lakukanlah sekarang. Karena kalau kita melakukan sekarang, sungguh-sungguh kita akan menjadi orang yang mewujudkan kasih di dalam tindakan. Saya ingin tunjukkan saudara sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar Taj Mahal yang ada di Agra, India. Didirikan oleh Shah Jahan bagi istrinya Mumtaz Mahal ketika dia meninggal pada saat melahirkan anak mereka yang ke-14. Ini semuanya adalah sebuah kuburan berwarna putih. Dan banyak orang-orang sekarang menggunakan tempat ini sebagai tempat yang sangat romantis untuk melakukan foto pre-wedding. Tetapi saudara sekalian, ada sebuah istana lain. Istana ini bernama Casa Loma. Dan ini ada di kota Toronto di Kanada. Istana ini dibangun oleh seorang yang bernama Henry Pelat bagi istrinya Mary. Dan Mary pada waktu itu lumpuh. Sehingga di Casa Loma itu ada tangga-tangga dengan jalan di mana kita
bisa mendorong kursi roda di situ. Memang yang lebih terkenal adalah Taj Mahal dibandingkan dengan Casa Loma. Tapi dari segi nilai, saya lebih menyukai Casa Loma. Mengapa, saudara? Karena Taj Mahal didirikan oleh seorang suami yang mencintai istrinya setelah dia meninggal. Tetapi Henry Pelat membangun Casa Loma, istana yang megah bagi istrinya Mary ketika istrinya masih hidup. Boleh saya tanya, kalau ada ibu-ibu yang menonton acara ini, kira-kira engkau ingin suamimu melakukan yang bagus ketika saudara meninggal atau sekarang ketika masih hidup? Ketika masih hidup, bukan? Nah, dengan demikian kalau saudara ingin mengasihi, kita juga harus menyatakan sekarang ketika orang yang kita kasihi itu masih hidup. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita perlu belajar mengasihi seperti Yesus. Dan itu diwujudkan dalam bentuk Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saya tahu bahwa hubungan itu bisa retak karena kesalahpahaman bahkan oleh pengkhianatan. Dan itu yang pernah dialami oleh Yesus. Antara lain ketika dia disangkali oleh Simon Petrus selama 3 kali. Aku nggak kenal engkau. Tetapi saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dalam Yohanes 21, dia mendekati Simon secara pribadi dan bertanya 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka yang lain? Simon berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengampuni Simon Petrus, bahkan menyuruh dia mengembalakan domba, melayani kembali seperti biasa. Hubungan yang retak bisa dipulihkan. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjaga hati kita ketika kita berhubungan dengan siapapun. Karena bisa saja orang mengecewakan kita. Tetapi Tuhan mau kita punya hati yang rela mengampuni. Karena itulah ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ingatkah saudara ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti apa? Burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena menurut ahli zoologi, burung merpati adalah burung yang ternyata tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Jaga hati. Kita bisa dikecewakan oleh orang, tapi pengampunan mesti ada dalam hidup kita. Waktu Yesus disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingatlah ini, kita nggak bisa jaga mulut orang, kita nggak bisa jaga sikap orang kepada kita, tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Pemirsa, janganlah kita hidup di dalam kepahitan dan dendam, tapi mari kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kebencian itu merugikan kita, bahkan menyiksa diri. Bahkan tentu sangat berdampak buruk bagi orang lain. Saya pernah pergi ke Auschwitz, sebuah kota bersejarah di Polandia, di mana saya melihat kamp konsentrasi yang pernah dibangun pada zaman Hitler untuk membawa seluruh orang-orang Yahudi dari Eropa. Mereka disiksa di sana, dipekerjakan sebagai pekerja rodi, dan akhirnya dibunuh di kamar-kamar gas. Saudara-saudara, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang mengalami aniaya ketika Hitler memerintah. Kenapa? Ada kepahitan di dalam hati Hitler kepada ayahnya ketika dia masih kecil. Karena ayahnya suka menyiksa ibunya. Dan ayahnya itu ada keturunan Yahudi. Sehingga ketika dia dewasa, dia menyuruh orang membantai orang-orang Yahudi. Oh, betapa kepahitan itu sangat merugikan kita. Tetapi lihatlah Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Karena orang yang mengampuni adalah orang yang sungguh hidupnya berdampak luar biasa bagi sesama. Alkitab mengajar kita, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siapa tampar pipi kiri, kasih kepadanya pipi kanan. Artinya, kalau orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan jahat. Kalau orang berbuat jahat, jangan cuma diem. Kalau orang berbuat jahat, balas dia, tapi balas dengan kebaikan. Apakah mungkin hal itu terjadi? Sulit, kecuali Tuhan memberikan kepada kita kasih agape, kasih yang dimiliki oleh Allah sendiri. Dalam Matius 6, doa Bapa kami, Yesus berkata, dan ampunilah kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pun akan diampuni oleh Bapa Surgawi. Tapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu pun tidak akan diampuni oleh Bapa Surgawi. Karenanya kita perlu memiliki hati yang selalu rela mengampuni.
Tahukah saudara, pengampunan adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri. Sebab pada waktu kita mengampuni orang lain, yang paling berbahagia, yang dibebaskan dari belenggu adalah diri kita. Pengampunan adalah seperti seorang yang pergi ke sebuah penjara dengan membawa kunci dan membuka pintu sel penjara dan menyuruh tawanan keluar. Dan setelah tawanan keluar, kita baru sadar bahwa kitalah orang yang tertawan selama ini. Tertawan oleh kepahitan, kebencian, tertawan pada masa lalu kita. Biar kita bisa move on, tinggalkan perkara-perkara yang ada di belakang itu. Tidak pahit hati, tidak dendam, tetapi justru mengharapkan yang terbaik bagi orang yang pernah memperlakukan hal yang tidak betul kepada kita. Saudara, saya ingat ketika Paulus Yohanes yang kedua masih hidup. Satu kali ketika dia melayani, dia ditembak oleh seorang ekstremis dari Turki namanya Mehmet Aksa. Hampir mati, harus dirawat di rumah sakit sekian waktu. Tapi setelah Paulus sehat, dia pergi ke penjara Mehmet itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengampuni Mehmet. Dia mendoakan. Sehingga si pembunuh ini menjadi syok, kaget. Dan ketika dia ditanya oleh wartawan setelah itu, apa yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari penjara? Mehmet berkata, hal pertama yang aku akan lakukan adalah aku akan pergi ke Vatikan untuk minta dibaptis. Saya tidak tahu apakah dia melakukan atau tidak. Tetapi yang jelas, kasih menyebabkan orang bisa mengalami perubahan. Saudara, maukah kita hidup di dalam kasih? Seperti Yusuf di dalam perjanjian lama. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Dan dia mengalami begitu banyak sengsara, belasan tahun. Tapi Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia diangkat menjadi raja muda di Mesir. Dan ketika satu waktu saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum. Dan kemudian dia menyatakan diri sebagai Yusuf. Semuanya takut. Tetapi di kemudian hari Yusuf berkata, jangan takut saudaraku. Kamu memang telah mereka-rekakan yang buruk terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa balasan Yusuf kepada saudaranya yang pernah menjual dia? Memberikan mereka Goshen, tempat tersubur terbaik di Mesir, supaya mereka bisa tinggal bersama dengan keluarganya. Dengan demikian dia telah membalas kejahatan dengan kebaikan. Teladan kita utama bukan hanya Yusuf, tapi Yesus Kristus yang justru memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menyelipkan dia jika mereka bertobat dan percaya kepadanya. Saudara, hari ini mari kita belajar mengasihi seperti teladan Tuhan Yesus. Dan kalau kita punya hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan Yesus, saya percaya kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.